Bante harap Anda retreat ini kan termasuk Anda untuk melatih diri ya. Ya, latihan. Benar atau tidak? Anda melatih atau tidak? Ini kok nggak jawab. Latihan atau tidak Anda? Nah, jadi nama latihan Anda harus serius. Serius di sini artinya tidak ngobrol, main HP. Nanti ketahuan main HP, HP kan udah simpan. Biasanya ada 2 atau 3 HP, 2 disimpan sendiri nggak boleh ya. Tapi kalau udah ketahuan ada nyimpan HP, nanti disita loh, itu disita bukan milik Anda lagi ya. Nanti yang belum ada HP 2 atau 3 ya lebih baik taruh di kantor aja ya. Namanya latihan. Kita ini kan melatih menutup 6 indera. Benar atau tidak? Jadi ingat, kehidupan ini ada 2 jenis, yaitu kehidupan 6 indera terbuka dan 6 indera tertutup. Dan kedua kehidupan ini bukan berlawanan, tapi dia bertolak belakang. Kalau berlawanan artinya saling bertemu, benar atau tidak? Kalau saling bertemu, berarti Anda pilih. Tapi ini bukan, dia bukan berlawanan. Dia itu bertolak belakang. Karena apa? 6 indera terbuka, Anda sibuk dengan 6 indera terbuka, berarti Anda menanam kama-kama baru. Yaitu Anda menangkap kama-kama lama untuk membuat suatu kama-kama baru. Jadi itu bahaya kalau namanya itu udah masuk ke stok kama Anda. Stok kama itu bakal akan muncul jadi pikiran dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi 6 indera terbuka lebih cenderung Anda sibuk dengan 6 indera Anda. Misalnya bangun tidur, sibuk sana, sibuk sini, cari uang, atau Anda bekerja, atau bahkan berumah tangga, mau belanja dan sebagainya. Itu namanya 6 indera terbuka. Tapi ada satu kehidupan yang disebut 6 indera tertutup. Nah, Anda udah niat, udah sediakan waktu 10 hari di sini untuk meniatkan untuk menjalani kehidupan 6 indera tertutup. Justru segala kehidupan kita, 6 indera terbuka, semua datang dari keberhasilan Anda dalam 6 indera tertutup. Kalau di dalam 6 indera tertutup Anda mahir menangani yang disebut loba, dosa, moha, Anda jangan khawatir. Ketika Anda berhadapan di 6 indera terbuka dalam kehidupan sehari-hari, Anda jauh lebih dewasa, Anda jauh lebih percaya diri. Di sini siapa yang pernah meditasi? Nah, yang pernah nggak usah lah. Ini rata-rata kebanyakan banyak yang baru ya. Yang baru gak lumayan. Coba yang baru angkat tangan. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya sedikit ya. Oh ini juga ya. Ya ini ada anak kecil, nanti kelas kamu beda ya. Nanti di lantai 3 ya. Nanti dibimbing oleh Samaneri atau Samanera. Sama ini ya, 2 orang ini. Jadi betapa pentingnya kamu harus mempraktekkan 6 indera tertutup dengan serius. Dan Anda nggak bisa memperlakukan sama dengan 6 indera terbuka. Kalau 6 indera terbuka, Anda ingin ini, ingin itu, Anda ikutin aja, benar atau tidak? Ingin tidur, pergi tidur, ingin. Tapi kalau 6 indera tertutup, tidak boleh mengikuti keinginan. Justru kita sebaliknya. Ngerti? Jadi bukan berarti nanti Anda muncul ngantuk, pergi tidur, tidak. Justru harus berjuang sampai ngantuknya lenyap. Kalau ada muncul fisik sakit, Anda mengamati sakit itu sampai dia muncul, berlangsung dan lenyap. Anda kan saya yakin baik pemula tadi yang angkat tangan. Anda baik pemula maupun yang sudah sering latihan. Kalau enggak dilatih lagi, ketika Anda sibuk 6 indera, ada yang belajar dan sebagainya, sibuk ini sana sini. Itu ketika kita duduk diam aja, itu gema-gema itu di pikiran itu ada itu. Benar atau tidak? Ini dulu dia mikir rencana ibu-ibu masak dan sebagainya. Itu pasti muncul itu. Tapi itu nama paliboda namanya.
itu harus ditenangin dulu. Ketika kita duduk aja, bukan hanya gema-gema pikiran, fisik pun sakit, baal dan sebagainya. Hal ini gak bisa kita tanganin dulu. Sementara jangan tanganin dulu dua-duanya. Kita tanganin yang kita cuekin dia aja, dua-duanya. Tapi sebenarnya kita cuekin dia itu sebenarnya kita sudah menangani yang disebut gelisah itu, mental itu. Ketidaksukaan, mikir sana, mikir sini. Sebenarnya itu kita sudah menangani itu. Jadi caranya apa? Kamu harus cuekin dia dua-duanya. Jadi Anda lebih baik sibuk dengan tuntunan audio. Walaupun Anda sudah hafal, pada saat itu Anda sangat sulit. Kenapa? Kesadaran Anda itu cenderung lebih lemah dibandingkan pikiran. Pikiran jauh lebih kuat. Karena Anda sudah memberi kebiasaan kesadaran Anda itu dibawa pikiran, dibawa emosi, lagi mau marah-marah aja atau dan sebagainya. Itu perasaan-perasaan Anda selalu ikutin, tentunya kesadaran kamu itu sangat lemah sekali. Nangkap nggak kata-kata Bante ini? Jadi maksud Bante, Anda ingat bahwa ketika Anda datang ke sini mau latihan, jangan memperlakukan sama dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Anda mau lapar, mau pergi makan-makan aja, atau mau minum-minum, nggak usah, kendali dia. Nah, di situ kamu akan dapat esensialnya. Kalau Anda nggak bisa kerjasama dengan baik, Anda nggak bisa dapat esensial yang dihadapi, yang Anda ingin dapatkan. Banyak orang datang ke sini dengan penuh banyak harapan, maunya penyakit sembuh dan sebagainya. Ya bukan masalah itu, tapi Anda datang dengan membawa segudang problem Anda. Tentunya itu harus dilepas satu persatu. Kalau Anda nggak melepas semua ini problem-problem, ya sama aja. Anda datang ke sini juga hanya melewat hari aja, melewat waktu. Jadi untuk itu sebenarnya Anda rajin duduk, jalan, berdiri. Bisa atau tidak? Kok nggak jawab? Bisa. Niat ada niat atau tidak? Ya munculkan niat dulu, karena apapun, mau usaha apapun, baik 6 indera terbuka dan 6 indera tertutup, kalau nggak ada niat, nggak bisa kerja punya. Tapi kalau Anda datang cuma separuh hati, salam Bante, bulatkan hati Anda, saya harus meditasi. Jadi tekad Anda harus kuat, ya niat. Bante yakin Anda datang ini nggak semua main rata. Ada yang datang kesadarannya sangat rendah, pikirannya sok kama begitu banyak. Ada yang datang, dia mendekati insight, dia agak gampang konsentrasi. Kalau yang di bawah itu biasanya dia harus sendiri, niatnya harus besar. Karena keberhasilan Anda dalam meditasi kikis loba dosa moha bukan terletak di tempat, bukan terletak pada gurunya, bukan kepada sistem atau metodenya, tapi lebih diutamakan kepada Anda. Anda mau ikutin pikiran atau Anda cuekin pikiran. Itu poin penting. Tapi kalau Anda bisa berhasil mencuekin pikiran, disitulah kamu akan mengerti bahwa ternyata itu suatu proses yang harus kita cuekin itu, yang pikiran itu. Sadar atau tak sadar, Bante selama dimanapun, termasuk di Singapura, Bante semua mengingatkan. Anda mau ngaku atau tidak, tapi itu kenyataan. Sebenarnya kehidupan kita ini selalu diliputi oleh sesuatu yang nggak pernah kita lihat, tapi dia ada itu. Banyak yang kita temui. Contoh, saya tanya Anda, emosi ada nggak? Ada ya? Pernah lihat nggak? Emosi itu seperti apa? Tapi dia ada. Kita tidak bisa mengatakan bahwa emosi itu nggak ada. Hukum itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Pernah ketemu India hukum itu? Nggak pernah.
Jadi termasuk kesadaran. Kesadaran ada atau tidak? Ada? Ada kan? Pernah kamu lihat kesadaran itu seperti apa? Ya, kita ini yang orang bodoh, kita ini termasuk bodoh. Selalu berdebat sesuatu yang nggak kelihatan, dia bilang nggak ada. Berdebat katanya ayam dulu atau telur dulu. Itu debat-debat nggak pernah selesai. Karena memang nggak bisa kelihatan punya proses yang begitu panjang. Ini cuma saya mengingat Anda. Jadi hanya dengan meditasi kamu bisa melihat proses-proses itu sendiri. Jadi Anda jangan mengharap nanti duduk diam itu nanti bisa melihat sesuatu. Nggak ada yang sesuatu yang dilihat. Tapi kita mengamati prosesnya. Dia muncul ada, dia prosesnya seperti apa, dia berlangsung seperti apa, dan dia lenyap seperti apa. Dan di situ dia akan membawa hasil buat kita kepuasan, kedamaian, lebih rileks pada Anda. Coba saya tanya Anda semua Bapak Ibu adik-adik. Kalau Anda di dalam kehidupan sehari, Anda ingin makan apple, misalnya apple ya. Mau makan apple nggak? Apple ya. Apple ini kamu bilang oh apple. Oh kalau gitu saya pergi supermarket beli apple sudah ada. Tapi manusia itu betapa bodohnya. Kita ini terlalu bodoh. Kita cuma terjebak di dalam hal konsep. Apple ini tidak semata-mata bisa muncul. Dia akan terjadi suatu proses yang panjang. Kamu lihat sendiri. Pohon apple itu muncul dari unsur hara dengan unsur bibitnya. Terjadilah proses yang panjang sehingga muncul benih. Benar atau tidak? Muncul batang, membesar, lalu cabang, bunga dan sebagainya, daun. Lalu berbuahlah apple itu. Proses ini panjang, tapi kita nggak mau tahu proses ini panjang. Sama dengan diri kita manusia ini. Kamu kira kita lahir jadi manusia itu hanya sekedar dari rahim seorang ibu aja? Kan tidak. Dia juga banyak proses yang kamu perlu kita ketahui. Untuk menyelesaikan masalah problem hidup Anda, kita harus melalui sumber dia. Kita bisa lahir jadi manusia, tentunya terdiri unsur kama. Dari unsur kama, dengan unsur rahim terjadilah pembenihan dan sebagainya. Proses ini juga memakan waktu yang panjang, benar atau tidak? Maksud Bante, Anda harus tahu. Loh, kenapa saya lahir apes terus? Kenapa ada orang lahir dengan enak aja, gampang, kaya raya, hidupnya mewah, pendidikannya tinggi dan sebagainya? Apa perlu kita iri hati sama mereka? Apakah kenapa ada yang ganteng, cantik, ada yang apa? Kan ini kan suatu proses yang nggak semata-mata hanya muncul itu doang. Tapi dia muncul suatu proses dari unsur kama. Nah, inilah yang saya sebutkan, Bante sebutkan. Cobalah jangan remehkan kama. Kalau Buddha, kama itu ada 5. Kama sakomhi. Sakomhi itu memiliki. Kenapa kita bisa lahir jadi manusia? Karena kita memiliki kama. Kalau kama yang kamu miliki itu kalau cuma pilihan mau baik atau buruk, benar atau tidak? Kamu pilih mana? Ya baik, kita baik. Maka jangan coba-coba berbuat jahat. Nanti akan jadi milik Anda. Kecil, besar, apapun. Itu akan jadi milik Anda. Jadi ada orang lahir karena autis, nggak bisa konsen. Itu semua dari respon dari semua unsur-unsur kama itu sendiri. Anda percaya nggak? Percaya hukum kama? Kok nggak jawab? Percaya atau tidak? Berapa persen percaya? 100. Kalau percaya hukum kama, kamu harus percaya bahwa kita memiliki kama. Kalau memiliki kama itu kamu nggak mau beresin di kehidupan ini, nanti dia akan warisi kehidupan berikut lagi. Jadi sama aja.
Anda nggak mau meditasi, nggak mau kikis dia. Umanilah nanti kehidupan akan datang, ya sama aja. Nanti akan datang kamu juga harus kerja itu. Harus meditasi juga. Kalau begitu, kenapa kita tunda? Benar atau tidak? Anda setuju nggak? Itu akan jadi milik. Kalau yang milik itu kita bisa beresin, ya beres. Kita nggak mewarisi. Jadi sekarang kita nggak beres. Udah terwariskan jadi manusia. Masih syukur lahir jadi manusia. Kalau warisnya jadi lahir jadi binatang. Apa bisa meditasi? Apa binatang bisa meditasi? Atau lahir di setan, apa bisa meditasi? Enggak bisa. Hanya di manusia, makanya itu sebenarnya kita lahir jadi manusia itu sebenarnya kesempatan atau bukan? Saya mau tanya. Kesempatan untuk kita meningkatkan kesadaran, kalau bisa bebaskan kita punya karma lampau punya kita bebasin. Kalau Anda nggak pernah mau bebasin ini, dia warisi lagi. Kama dayado ini nama kama dayado. Dia mewarisi kama. Jadi kalau nanti meditasi ada muncul sakit, ada yang nggak muncul sakit, ada yang muncul gelisah yang begitu panjang, nggak usah iri hati. Itu kan udah milik Anda, benar atau tidak? Sesuatu yang bukan milik kita, apakah Anda bisa terima? Pasti milik kita. Kalau kita muncul sakit, bukan berarti karena duduknya lama. Karena kamu memiliki satu karma yang kamu harus selesaikan. Pengertian itu jarang kamu miliki. Harus miliki itu. Kalau Anda sudah mengerti bahwa itu milik Anda, ya sudah kita selesaikan. Benar atau tidak? Bukan pergi ganti kaki lah, pergi ngobrol lah, bukan pergi mencari sensasi yang lain dan sebagainya. Nah, kalau Anda pergi kayak gini melampiasi gini, berarti Anda tidak berhasil dalam latihan Anda. Jadi jangan salahkan ke Bante, jangan salahkan ke panitia, tempat dan sebagainya. Itu salah Anda sendiri, udah dikasih kesempatan 10 hari, tapi Anda datang hanya main-main. Untuk lewat liburan aja. Daripada liburan ke mana nggak ada tempat, ya saya liburan ke Bakom. Itu salah. Kalau Anda mau liburan, sebenarnya Anda pilih salah. Tempat ini bukan untuk liburan. Setuju nggak atau tidak? Jadi kalau Anda udah setuju di sini, kan sudah sah. Ya bisa ya. Saya minta kerjasama aja supaya Anda pulang juga membawa sesuatu keyakinan. Ya, syukurlah kau bisa capai arahat. Ya saya sangat doa Anda kalau bisa capai arahat. Mau atau tidak? Ya mau capai arahat harus sotapana dulu. Mau sotapana harus insight dulu. Mau insight harus kesadaran meningkat dulu. Benar atau tidak? Jadi kita step by step, nggak usah gebut-gebut, nggak usah. Pokoknya dia muncul apa, amati apa. Yang penting dia lenyap. Dhamma wicayo harus sampai dia lenyap aja. Bisa paham ya? Kok nggak nangkep? Bisa paham nggak? Yang penting dia lenyap. Jadi kalau dia belum lenyap, jangan bangkit dari duduk Anda. Jangan selesaikan di dalam duduk Anda. Kalau Anda ingin punya effort. Tapi kalau bagi pemula masih keraguan masih kuat, ya nggak apa-apa, tapi saya minta 1 jam. Kalau Anda udah ada semangat, selesaikan. Sampai dia tuntas, cepat selesai. Coba saya kasih analog satu pengertiannya. Di zaman batu, ketika ingin dapat api, mereka pakai 2 batu gosok, benar atau tidak? Gosok. Capek, apinya belum keluar, tapi capek katanya. Lalu dia taruh di samping. Saya tanya Anda, nanti semangat lagi, kamu 2 batu angkat lagi, kamu gosok lagi. Itu mulai dari awal lagi atau nyambung, saya mau tanya. Dari awal lagi, daripada kayak gini mengulang-ulang, ya udah kalau memang harus saya selesaikan, ya selesaikan aja, ngapain kok. Mau 5 jam ya nggak apa-apa, nggak ada yang usik kamu kok. Bisa paham nggak dia? Jadi kalau Anda masih belum sanggup sana, Bante juga nggak maksa diri Anda, khususnya pemula ya.
Tapi yang sudah progres itu harus kayak gitu. Jangan takut, dia bisa lenyap punya. Kata Buddha, dia itu sifatnya tilakana. Di suatu sutta, Dhammanyama Sutta, Sang Buddha mengatakan, adanya tata gata atau tidak, terdapat suatu hukum yang pasti dan tetap. Ingat ya, pasti dan tetap. Nggak bisa lari kamu. Pasti akan alami punya. Kalau Anda ingin mau maju, kalau nggak pernah lihat anicca, kalau ada yang mengajar meditasi, nggak usah lihat sakit lah, sakit Anda boleh ganti kaki. Kamu tinggalkan aja, pasti nggak bisa dapat punya. Karena hukum Sang Buddha mengatakan, ada satu hukum yang pasti loh ingat. Dan tetap lagi. Yaitu bahwa segala bentukan, dia itu tidak kekal. Anicca, dukkha, anatta. Tilakana. Anda boleh baca di Sutta Dhammanyama Sutta. Jadi sebenarnya vipassana mau kikis kilesa, ya patokannya itu. Kalau Anda nggak bisa lihat anicca, gimana bisa mengerti dukkha? Dukkha di sini bukan penderitaan. Ya kita ini memang semua sutta-sutta ada berapa poin-poin penting diterjemahkan kurang tepat. Dukkha diterjemahkan penderitaan. Sebenarnya nggak tepat. Dukkha itu terseret. Dukkha, D-U-K-A itu dukkha, sedih. Kalau dukkha itu bukan sedih. Kamu terseret. Akibat terseret muncullah penderitaan. Nah itu dukkha. Beda dengan sukha. Suka sama sukha beda. Suka itu bahasa Indonesia. S-U-K-A. Saya suka ini dan sebagainya. Suka. Tapi ketika kamu lenyapnya satu kilesa, dia bukan suka itu, sukha. S-U-K-K-H-A. Dia sukha itu hasil dari kita lenyapnya, kita punya kekotoran batin. Nah itulah ketika saat kita kesadaran. Ini ya, vipassana, cara kerjanya. Ini saya awal itu saya harus kasih tahu Anda. Yang Anda kamu harus mendapat raih itu juga. Dalam vipassana, 6 indera tertutup. Kesadaran itu selalu diincar oleh pikiran. Sok kama kita ini, loba dosa moha, dia selalu cari kita punya. Kalau dia nggak ada kesadaran, dia nggak bisa muncul. Kalau Anda sudah muncul ngantuk, berarti kamu kesadaran udah dibawa ngantuk nggak? Benar atau tidak? Kalau Anda muncul benci, berarti kesadaran kamu dibawa benci sudah. Coba kesadaran dibawa benci, apa yang terjadi? Kamu galak sekali loh. Nilai baik kamu hilang jadinya. Jadi di dalam vipassana ketika dia muncul mau menarik kesadaran, gimana caranya kita pisahkan dia? Nah, salah satunya cara langkah 2 itu. Harus kempes, dada harus busung. Tahan nafas. Kenapa Bante saran Anda tahan nafas? Karena pikiran sudah muncul di otak. Jadi ya, kalau kita tahannya di ubun-ubun. Maksud tahan itu supaya dia punya pikiran ngantuk itu jangan tarik kesadaran dulu. Lalu kita cepat-cepat kesadaran kita memegang objek jasmani kita. Pegang dia, kempes, tahu sengaja dikempesin. Dada busung, tahan nafas. Tahan nafas, kamu ditambah, masih belum bisa, Anda harus tarik dia. Ditarik. Dua tangan ditarik. Kalau Anda sudah tahu, karena tahu jasmani itu, dia makin kuat kesadaran itu. Eka gata tanti. Eka gata. Eka itu satu, menyatu. Labati samading, labati eka gata tanti. Tanti, itu titik. Nggak ada apa-apa lagi. Nggak usah komentar apa-apa. Kata Buddha, kalau kamu objeknya sama jasmani, itu labati mendapatkan. Samading, kilesa, dia pisah-pisah. Labati cita eka gata tadi. Kesadaran Anda menyatu objek. Ketika kita menyatu kepada objek jasmani kita dengan kuat perut kempes, tahan nafas sekuatnya. Karena dia nggak dapat perhatian, dia lenyap. Tapi para yogi jangan coba-coba ngintip-ngintip dia, nggak usah.
cuekin dia. Dia selalu nggak membawa manfaat punya. Nggak usah tahu dia. Makin tahu dia, makin celaka kita. Kita dibawa dia, membuat kita pusing punya. Anda bisa stres, depresi itu bukan datang dari siapa. Semua dari dia, pikiran. Udah nangkap belum? Tugas Anda itu seperti itu. Anda harus sadar. Anda sebenarnya, Anda dalam satu lubang besar. Di depan Anda ada lubang besar. Tinggal waktunya aja. Kurang hati-hati, cebur ke dalam. Jadi kalau Anda nggak pernah mau latih dengan serius, kamu nggak akan dapat. Percuma aja. Walaupun 10 hari nggak masalah. Kalau Anda dengan serius lakukan, itu akan kamu dapat. Siap atau tidak saya tanya. Nah, semua tergantung diri Anda. Diri Anda itu seperti apa? Kesadaran. Tahu itu. Jangan kepo. Tahu itu ke jasmani aja. Jangan tahu ke yang lain. Kalau tahu yang ke lain, kamu habis itu. Dibabat dia. Baik, saya minta dibagi ya. Agil, tolong. Ini seorang satu. Nanti habis itu disimpan balik. Nanti pertemuan berikut lagi saya mau bahas tentang morality. Saya hari ini fokus yang ini. Yang bawah aja ya. Bawah. Diedar aja ya. Diedar. Sini ada lagi. Udah cukup? Cukup nggak? Ada lebih ya, kasih. Andi, ini lebih. Ini ada lebihnya. Ya, baik. Itu dia ada lebih. Sebelum Bante kupas ini, coba lihat di sini depan Bante. Jadi kita udah sepakat, udah paham ya. Semua nggak kelihatan itu sebenarnya unsur. Maka kenapa semua manusia itu awija, nggak bisa tahu punya. Kamu bilang wipaka kama ada. Bentuknya apa? Kalau Anda bilang hukum kama kamu mau buktikan seperti apa? Dia nggak kelihatan punya. Dari segi dunia kedokteran juga mengakui bahwa ada sesuatu faktor yang mempengaruhi kondisi tubuh kita, pertumbuhan tubuh. Kamu mau sehat atau tidak, itu ada di sana. Maka kalau dokter selalu mengatakan, kalau Anda udah kronis ya, udah nggak bisa diobati lagi oleh dokter. Paling dia bilang, ya doa dulu lah, mana tahu ada mujizat. Kan kayak gitu doang, untuk menghibur kita aja. Kalau kedokteran, dia cuma bisa memperbaiki yang sudah terjadi. Kalau di dalam wipasana, kita bukan. Sebelum terjadi, kita selesaikan ke sumbernya. Kamu nangkap? Jadi sebenarnya kita berjuang ketika dalam keadaan kita berjuang lihat sakit sampai lenyap. Sebenarnya itu mujizat sebelum kejadian. Kalau Anda sudah terjadi kejadian, Anda sembuh, itu bukan suatu mujizat. Mujizat kesembuhan itu harus dari sumbernya. Oh, wipasana ini Anda jangan remehkan. Ketika Anda melihat sakit ya, Anda dalam meditasi muncul sakit, nggak usah takut. Dia juga nggak bisa lama-lama punya kok. Ada seorang penyakit berat itu biasa kalau dia mau berjuang 3 bulan 4 bulan udah ada hasil punya itu. Tapi kalau nggak mau berjuang ya nggak bisa. Kamu lihat sendiri.
tubuh kita ini ada 4 kebutuhan dia. 1 kama, sila. Besok nanti ada pertemuan kita bahas itu. Morality. Kedua, cita. Cita itu harus murni. Itu melalui meditasi. Fisik kamu beda nanti, dia mempengaruhi itu. Yang ketiga, makanan. Coba Anda makan racun, apa yang terjadi? Rusak Anda, benar? Anakmu udah nggak tahu rasa, merasa dia minum arak. Sebenarnya dia masukin racun ke dalam. Pelan-pelan nanti dia grogoti Anda. Jangan, masih muda, masih bersih, jangan coba-coba pakai narkoba yang makanan yang kurang sehat. Ya termasuk ya gula itu juga nggak baik ya. Hati-hati gula sama karbo dikurangin. Ini yang nggak baik. Jadi makanan. Nah yang keempat itu cuaca. Jadi cuaca nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh saya nggak mau jemur, nggak boleh, harus ada keluar. Maka kalau orang malam ganti pagi ganti malam, sesungguhnya dia nggak sehat punya. Dia kekurangan 1 itu. Nah, dari tubuh kita ini sekian banyak, ada 9 organ. Itu 100% dari kama. 100, dia nggak campur-campur itu. Kalau yang lain dia ada kayak fisik dan sebagainya itu ada itu. Itu ada 4 itu. Jadi ada 9 itu adalah 5 indera kita. Mata, telinga, apa lagi? Hidung, lidah ya, pengecapan sama kulit. Itu 100% dari kama. Kelamin, kromosom. Semua manusia mempunyai 2 kromosom, laki dan perempuan. Kalau kromosom lakinya 80% dia laki tulen. Kalau dia kromosomnya 80% perempuan, dia perempuan tulen. Tapi kalau dia 5149, dia pasti LGBT punya. Itu tergantung kromosom. Kromosom itu 100% dari kama. Kemarin Bante di Singapura ada seorang dokter, dia sangat tertarik apa yang Bante sampaikan. Dia bilang, Bante kenapa prosesnya bisa kayak gini? Ya, Buddha bilang ini 100% kama. Jangan coba-coba langgar sila ketiga. Sila ketiga itu menentukan jenis kelamin Anda. Paham ya? Nah, LGBT itu termasuk. Jadi sila itu nanti kita bahas seiring. Maksud Bante, ini saya kasih semangat untuk Anda betapa pentingnya kita kikih kilesa dulu. Karena kita bawa kama udah banyak sekali. Nggak kehitung sudah. Nangkap maksud Anda? Jadi kalau Anda nggak pernah mau kikis dia ya numpuk aja di dalam. Nanti kesadaran makin jatuh. Kesadaran dan pikiran dia itu kayak timbangan emas yang zaman dulu neraca, nggak kayak digital ya, nggak digital. Jadi 1 naik pasti ada yang turun nggak? Kalau Anda 6 indera terbuka terlalu banyak, yang naik yang apanya? Pikirannya, stok kamanya bertambah banyak, benar atau tidak? Jadi Anda kalau banyak 6 indera tertutup meditasi, apa yang naik? Ini kikis, ini naik, kikis naik, kikis naik. Jadi sebenarnya kita harus ada satu prioritas untuk kita. Kalau Bante lebih baik, kita sampai 70% lagi, nggak turun lagi kata Buddha. Kalau Anda bisa berjuang sampai 70%, udah aman itu. Nggak jatuh lagi kata Buddha. Tapi masih 60, masih jatuh. 65 juga jatuh nanti. Jadi Anda berjuang dulu tingkat aman. Udah aman, mau apapun udah bisa. Anda udah aman dan Anda pasti kemanapun aman. Tidak langgar sila, tidak pernah mau lakukan hal-hal yang jelek pun. Kalau soal korupsi, boro-boro mau buat, benar tadi. Itu korupsi termasuk kamar relasinya jelek nanti hasilnya. Saya tanya Anda, ada nggak? Dia kaya raya,
Tapi dia banyak ditipu orang. Ada nggak tahu gitu? Karena dia nggak ada metanya, termasuk niatnya kurang baik. Dia berdana bukan dengan cinta kasih, tapi dia nggak ada niat yang baik. Ada nggak orang lahir punya perusahaan banyak sekali, tapi cacat, dia di kursi roda, ngatur 22 perusahaan, itu hartanya triliunan. Ada atau tidak? Oh, kenapa bisa gitu? Karena dia banyak berdana, tapi dia tidak taat sila. Morality itu, minimum 5 itu jangan dilanggar kalau Anda ingin hidup nyaman. Kalau Anda tidak mau gelisah, kehidupan ini banyak kikis-kilesa. Sampai kesadaran meningkat, gelisah hilang itu. Banyak pikiran pun hilang. Tapi kalau Anda nggak mau ya terserah Anda lah, hidup Anda pilih sendiri ya. Ya moga-moga 10 hari ini Anda bisa nangkap. Baik, kita sudah paham bahwa banyak yang kita hadapi itu sesuatu yang nggak kelihatan itu ada itu. Itu dinamakan unsur. Unsur itu dengan alat apapun nggak bisa dilihat punya. Nggak bisa dilihat punya. Nggak bisa kita, oh dia seperti apa seperti unsur. Cuma kita bisa tahu. Ada 5 ciri yang dia miliki. Sekarang simpen dulu sebelum saya urai ini. Anda bisa bedain kesadaran dan pikiran nggak? Kesadaran itu apa? Coba yang pemula. Apa itu kesadaran? Apa itu pikiran? Jadi Anda tahu itu kesadaran. Seperti ya kita lihat kembangnya. Ini simple aja ya. Kita lihat kembang, ketika kita lihat kembang, kita tahu itu kembang. Tahu itu kesadaran. Itu ciri dia itu. Dia bukan hanya ciri, dia mempunyai sifat dasar kesadaran juga ada. Jadi kalau kamu menilai kembang ini warna apa dan sebagainya, itu sudah pikiran. Jadi nanti dalam meditasi cukup tahu aja. Oh ini rahang atas, tahu aja. Pipi, tahu aja. Ada sakit, kita tahu. Oh sakit, tambah sakit, tahu itu aja. Nggak usah nilai. Jadi kalau melihat sakit itu kata Buddha, seperti nangkap seekor ular. Ingat itu kata-kata ini. Nangkap ular harus pakai 2 stick. Tahu 2 stick? 2 stick itu sadari dan catat. Kesadaran dengan catat. Nah, dengan sadari dan catat itu kita jepit dia. Kemarin di YouTube udah saya jelasin tentang sadari dan catat. Nanti ada kesempatan kita bisa Bante uraikan di sini. Jadi sadari dan catat itu 2 stick. Kata Buddha, jangan jepit ekornya, jepit kepalanya. Kalau jepit ekornya apa yang terjadi? Patok kita. Kalau jepit kepalanya apa yang terjadi? Ya berhenti dia. Tapi yang bergerak apanya? Nggak pernah nangkap ular ini. Nggak pernah lihat ular ya? Kalau jepit ular, kalau jepit kepalanya, apa yang bergerak? Ekornya lah. Belum pernah lihat ekor ular ya? Siapa yang belum pernah lihat ekor ular? Pernah lihat ular? Oh, pernah ya? Kalau jepit kepalanya apa yang terjadi? Ekornya yang gerak. Nah, ada satu yogi, itu orang Surabaya. Dia itu udah kemana-mana. Dia ini ada kakinya panjang pendek. Bante ajari dia seperti ini, jepit. Ketika dia lihat sakit, dia sangat sakit di satu titik. Lalu dia jepit dia. Maksudnya hanya satu titik dia fokus. Berhenti dia. Tapi yang lain-lainnya sakitnya luar biasa. Tapi dia cuekin dia. Dia ingat kata Bante, cuekin dia, saya bilang. Dia cuekin sampai 3 jam bayangin. Tapi dia tahap awal, dia sekarang udah mulai ringan. Memang awal mau lenyapin itu dia butuh waktu panjang punya. Dia cuekin 3 jam. Setelah dia cuekin sakit, dia cuekin, dia tetap di situ. Dia nggak geming dengan yang lain. Coba tes saja. Dia cuekin,
Lenyap, 3 jam itu dia lenyap. Tapi yang dia jepit punya, mulai muncul sakit. Dicuel lah, diobeng-obeng lah, pokoknya ditarik, wah sakit sekali dia bilang. Dia tahan, diamati sampai dia lenyap, habis 1 jam lebih. Jadi dia total habis 4 jam lebih. Tapi selesai retret, dia kakinya rata balik. Nah ini saya cuma sekedar info Anda, sebab nggak ada perjuangan yang sia-sia punya. Nggak ada perjuangan yang sia-sia. Yang ada atau mau atau tidak, benar atau tidak saya mau. Anda buktikan. Bisa? Bisa ya? Oh, aja. Khususnya ibu-ibu ya atau bapak-bapak yang sudah tua ya. Anda udah bawa kamar, apa Anda nggak pernah meditasi, itu tubuh Anda udah sarang penyakit itu. Udah menyarang, tinggal waktu bom atom aja. Kalau dia muncul, sudah jadi penyakit. Nanti kencing manis lah, nanti inilah, stroke lah, apa-apa semua muncul. Benar atau tidak? Karena Anda tidak pernah mencicil. Meditasi nggak pernah cicil. Maka Bante selalu saran, kalau Anda hidup mau nyaman, 1 hari 3 jam perlu itu. Sebenarnya itu untuk diri kita, untuk kesehatan, untuk ketenangan. Kalau Anda semangat mau capai suci, ya udah tinggal di sini. Tempat sudah disediain. Ya sama-sama Nera di sini, dia mereka udah tekad. Ya nggak apa-apa kok. Udah sampai kesadaran udah 70%, ya pilihan Anda. Ya mau terusin bisa juga. Jadi jangan sampai nanti kelahiran akan datang, Anda lahir dengan cacat, mau nggak lahir dengan cacat? Lahir dengan jadi autis, mau nggak? Ya, kalau nggak mau cacat, sila 5 itu jangan dilanggar. Kalau nggak mau autis, sama dengan jangan langgar sila. Kalau Anda mau tenang, damai, nggak mau gelisah, ya kehidupan ini kita tingkatkan kesadaran kita. Setuju ya semuanya ya. Jadi Anda udah garis besar, udah tahu. Jadi kalau udah mengerti apa yang Bante uraikan, jadi Anda gampang mencerap apa yang di dalam gambar ini. Coba semua perhatikan di sini. Dasar latihan medi saja. Medi saja itu singkatan meditasi wipasana sistem aktif jasmani. Kenapa Bante mengatakan sistem? Karena sistem itu kita cara kerja dari unsur-unsur itu sendiri. Jadi bukan suatu metode ya, Bante lebih tekankan itu sistem. Kita tahu cara kerja unsur dari kesadaran, cara kerja unsur dari pikiran, cara kerja unsur dari jasmani. Karena kita tahu kesadaran itu semua adalah subjek. Paham ya? Nah, kita lihat. Pembekalan dasar pengertian awal. Itu harus ada pembekalan awal. Kalau Bante selalu harus pembekalan untuk ada dulu. Untuk tahap awal tadi sudah panjang lebar sudah Bante jelasin. Untuk perhatian medis saja adalah pengertian yang baik dan benar. Kamu harus mengerti baik, mengerti dengan benar. Karena itu semua unsur. Dia ada, tapi nggak pernah kamu kepegang dia. Nggak pernah kamu lihat dia. Tapi kita cuma bisa mengetahui. Maka wipasana jangan diterjemahkan pasana itu jangan bercuma melihat. Sebenarnya lebih tepat mengetahui. Jadi kita cuma ketahui, bukan melihat. Kalau mata baru melihat, benar atau tidak? Kalau kita dengan kesadaran itu mengetahui, dia bukan melihat. Memang bahasa Indonesia harus teliti ya. Jadi kita bisa mengetahui aja. Jadi tidak kekal, kita mengetahui ketidakkekalan. Pengertian yang baik dan benar tentang 5 hal. Karena semua unsur, karena sesuatu yang nggak kelihatan itu, dia pasti mempunyai 5 hal ini, 5 jenis hal ini. Pertama, A, fungsinya. Pasti ada fungsi. Kesadaran punya fungsi. Jasmani juga punya fungsi. Pikiran juga punya fungsi. Dia ada fungsinya. Lalu dia ada ciri-cirinya. Lalu dia ada cerminan. Lalu dia ada sifat dasar dan dia ada kelompoknya. Bisa ya? Jadi Anda apapun sesuatu unsur tetap mempunyai
5 itu. Termasuk ahara, hara dari unsur tanah, unsur itu. Dia semua mempunyai 5 ciri itu. Oke? Nah, coba kita lihat tabel. Tabel, jadi ketika unsur itu jasmani, kesadaran, dan pikiran. 3 unsur itu adalah jasmani kasar, kesadaran murni, pikiran, buah, kama lampau. Kenapa di sini Bante gunakan kesadaran murni? Cita jangan diterjemahkan pikiran, bukan itu. Tapi di suta banyak saya baca, cita itu di satu kesadaran strip pikiran. Itu salah itu. Cita itu kesadaran. Kalau pikiran itu bahasa Pali itu mano. Ya, paham ya? Jadi Anda kritisi ya. Jadi anak-anak muda harus kritisi ya. Jangan main telat-telat diminum aja. Lihat dulu. Jadi kamu lihat di samping jasmani kasar ada centolang yang hitam nggak? Ada nggak? Itu Bante anjurin Anda harus di situ objeknya. Kalau di pikiran itu semua buah kama lampau punya. Itu ada silang ya, merah ya. Nah itu bahaya. Jadi Anda nggak boleh sekutu ke pikiran. Tadi kan sudah kasih jelasin, pikiran itu Anda menilai, menghakimi, nanti muncul sakit, Anda nilai, nggak usah, oke? Nah, fungsinya coba kita lihat ketiga itu. Fungsi dari jasmani kasar, dia objek, dia bukan subjek. Dia adalah hasil yang diperhatikan, diteliti. Sedangkan kesadaran murni itu subjek. Subjek artinya pelaku. Jadi yang melakukan di dalam sisi ini adalah kesadaran, subjek. Paham ya? Jadi tahu itu loh, tahu itu yang berperanan penting. Kalau pikiran juga sama objek. Kamu harus tahu ya, pikiran itu datang dari bawah sadar, dia muncul ke otak. Lalu dia menguasai 5 indera kita, cara kerja dia. Nggak percaya coba lihat aja. Kalau ketika kita muncul marah di otak, udah di sini udah panas ya. Sebentar lagi kita melihat apapun nggak suka punya, mendengar apapun nggak suka punya, pasti nolak kamu. Mencium apapun nggak. Itu menandakan kita udah diseret. Jadi kalau Anda belum bisa mengontrol itu hal, harus banyak meditasi. Bukan lari dari sini. Kalau Anda lari nggak dapat hasil punya. Nah, ciri-cirinya dia membutuhkan kesadaran. Saya tanya Anda, jasmani kasar. Anda pernah melihat mayat nggak? Mayat pernah lihat. Karena saya pakai mayat lebih gampang kamu cerap. Mayat dicubit sakit nggak? Kenapa dia nggak sakit? Dibakar, dicincang pun nggak sakit. Kenapa nggak sakit? Nggak ada kesadaran. Ingat ya. Jadi sebenarnya bisa mengetahui sakit tidak itu sebenarnya kesadaran. Benar atau tidak? Makanya coba kamu lihat. Mayat itu kalau 2 hari, 3 hari mulai busuk nggak? Nah, kenapa dia bisa busuk? Karena nggak ada kesadaran. Coba Richard, 3 hari busuk nggak kamu? Hah? Yang kan nggak busuk kan? Karena apa? Masih memiliki kesadaran. Jadi sebenarnya yang memelihara tubuh kita itu sebenarnya kesadaran diri kita. Nangkal ya? Nangkal nggak? Nah, coba saya tanya lagi ibu-ibu ya. Mayat bisa ngantuk nggak? Bu? Pernah lihat mayat ngantuk nggak? Bosan bisa nggak? Ada rasa takut nggak? Ya, masa mayat bisa rasa takut nggak? Nggak ada. Kenapa? Dia nggak ada kesadaran. Kalau Anda bisa nggak? Bisa ngantuk nggak? Bisa bosan nggak? Bisa khawatir nggak? Bisa kan? Karena kita masih memiliki kesadaran. Jadi sebenarnya pikiran juga memerlukan kesadaran. Jasmani juga memerlukan kesadaran, benar atau tidak? Nah, di sinilah poin penting kamu lihat. Sang Buddha menjamin kita semua manusia benih-benih Buddha di situ. Kenapa? Karena pikiran membutuhkan kita. Kalau dia butuh saya boleh cuek gini ya? Boleh dicuek ya? Jangan hiraukan dia. Karena dia butuh kita ya. Nah, dia kelemahannya di situ poinnya.
Jadi kalau Anda banyak ikuti pikiran perasaan, sebentar lagi Anda stres masuk ke grogol aja. Jadi gila ujungnya. Banyak orang gila karena di situ. Nggak mau lepasin yang pikiran itu. Nangkap ya? Oke? Jadi dia itu sangat membutuhkan kesadaran. Coba kita lihat cerminan. Cerminan itu wakil ya, ada bisa dikatakan wakil. Jadi cerminan apa? Coba tubuh kasar ini. Tubuh ini sudah terbentuk dari lampau punya. Jadi nanti ketika Anda baru 50 tahun baru datang meditasi, itu muncul sakit karena tumpukan udah di dalam. Sabar. Pelan-pelan kita beresin dia. Bisa kok. Kalau masih muda, ya mudah makanan juga bisa. Dia lenyap punya, jangan takut. Nggak bisa pincang. Nggak bakal dipincang. Oke? Gitu ya. Jadi ini cerminan sudah terbentuk. Jadi apapun nanti terjadi di dalam tubuh Anda, bukan karena meditasinya. Karena memang tubuh Anda dalam keadaan tidak baik-baik. Ngerti nggak? Bisa, ibu-ibu, ngerti nggak? Ngerti nggak bapak-bapak ini? Ngerti ya? Sama dengan pikiran. Pikiran itu, dia itu semua dari bawah sadar kita. Jadi di bawah sadar itu, dalamnya adalah semua bentuk karma yang kita pernah buat. Isinya apa? Loba dosa moha doang. Jadi dia cerminan semua hasil buah karma lampau. Udah ditulis ya? Udah lihat ya? Nah, sifat dasarnya coba kita lihat. Jasmani dia pasif. Kalau kesadaran dia itu aktif. Pikiran juga aktif. Jadi dia kayak besi berani. Kalau besi berani atau magnet sama kutub, apa yang terjadi? Tolak menolak. Kalau berlawanan, kita harus cari yang tarik menarik. Jadi kenapa kesadaran menyadari tubuh itu kuat sekali, dia tarik menarik. Jadi totalitas, ngerti ya? Jadi kamu kalau pakai pikiran salah, habis kamu. Jadi dia totalitas dengan itu. Kalau pikiran sama pikiran, aktif sama aktif, sebenarnya menolak itu, benar atau tidak? Tapi karena dia kuat, pikiran itu kuat, dia kelompok yang kuat dan hasil karma, maka dia caplok kita. Saya tanya Anda pernah marah-marah nggak? Nah, ketika kamu habis marah, udah habis marah selesai, udah reda, kamu menyesal nggak? Saya tanya. Menyesal punya. Kenapa? Kita aktif, kesadaran kata aktif. Pikiran juga aktif, aktif sama aktif. Tapi dia kuat pikiran, dia caplok kita. Anda pernah ngantuk nggak? Ketika ngantuk datang, kita tahu ngantuk, sebentar lagi tidur nggak? Ketika tidur kamu tahu apa-apa nggak? Udah dicaplok. Padahal ciri-ciri kesadaran itu tahu. Udah dicaplok, ditutup dia. Sampai kekuatannya hilang baru bangun tidur, benar atau tidak? Sama dengan emosi, sama aja cara kerjanya. Jadi ketika kita emosi datang, aktif, ini juga aktif, dicaplok dia habis itu, kita pasti menyesal punya. Waduh, kenapa saya harus marah? Menyesal itu disinilah karena kesadaran mulai aktif lagi. Baru kamu menyesal. Jadi sebenarnya dia nggak pernah cocok punya. Nah, yang terakhir kelompok netral dan kuat. Karena jasmani ini netral, kesadaran juga netral. Dia nggak ada kekuatan. Nah, ini udah Bante jelaskan ke bawahnya keterangan unsur kesadaran yang netral dengan unsur jasmani yang netral sama-sama netral berarti serumpun, berarti sama. Subjek dan objeknya cocok, yaitu netral sama netral. Jadi kita harus cari objek yang netral sama netral, yaitu jasmani, kesadaran dengan jasmani. Kalau secara teratur disadari, kalau Anda menyadari tubuh Anda secara teratur, tahu semua ke tubuh, akan menjadi suatu kekuatan totalitas menghadapi pikiran. Pikiran yang terdiri dari loba, dosa, moha dengan mengabaikan objek pikiran. Pasif dan aktif dianalogikan sebagai kutub magnet yang mana memiliki sifat sebagai berikut.
Kutub yang sama bersifat saling tolak menolak. Kutub yang berlawanan sifatnya saling tarik menarik. Demikian juga subjek yang sifat dasarnya aktif, maka ia harus senantiasa aktif bersekutu dengan objek jasmani yang sifat dasarnya pasif. Jadi aktif sama jasmani ya. Jadi Anda paham ya. Yang akan menghasilkan kekuatan kesadaran prima. Jadi kenapa Anda kesadaran nggak bisa kuat, itu masalah di sana. Asal kesadaran kita jangan kepo terhadap objek. Jadi jangan coba-coba ngintip-ngintip objek pikiran. Yang cenderung sangat kuat dia karena ia adalah hasil karma lampau sendiri. Yang poin ketiga, perhatian yang baik dan benar. Baik dan benar di sini adalah setelah mendapatkan pengertian yang baik dan benar, maka ia seorang yogi harus terampil memilih objek yang tepat. Jadi kamu pandai udah jelasin ini, Anda sendiri sekarang harus jago-jago memilih objek ya. Bukan udah dijelasin tapi Anda di dalam pelaksanaan nggak ngerti-ngerti ya, nanti di interview lagi jangan lakukan lagi. Soalnya Anda harus pilih ya dengan baik. Pada setiap momen saat bermeditasi, kikis kilesa. Ingat, guru terbaik adalah diri sendiri. Di antara 3 guru, diri kita, guru agung kita sama seorang pembimbing, itu peranan pentingnya di diri kita itu 70%. Sedangkan guru agung kita peranannya 10%, seorang guru pembimbing yang berpengalaman hanya berperanan 20%. Jadi dalam meditasi, kalau Anda nggak mau berjuang, ya nggak bisa salahkan Bante. Karena Anda sendiri nggak mau ya. Jadi paham ya. Lalu kita lihat, pelajarilah dengan baik meditasi sistem adi jasmani, meditasi saja dihafal, kalau bisa dihafal. Dan diingat langkah 1, 2, 3. Karena Anda hafal itu jadi milik Anda. Kapan Anda mau pakai udah bisa. Tapi gampang kok. Nanti disediakan audio. Praktek langsung yaitu pada awal bisa pakai audio, medis saja langkah 1. Jadi kita ada menyediakan audio buat Anda. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, di sini pemulanya berapa orang belum pernah nonton video?